Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tertera di sana ya, nanti daftar penaturnya. Untuk pertemuan malam ini insya Allah bagi anak-anak sekalian, para pencatat, para wartawan, judulnya sangat mudah sekali, yaitu fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban berpuasa, kemudian Allah sebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Allah menyindir kita, Allah ingin menyinggung kita. Tersindir gak kita? Sudah sebagaimanakah kita ini interaksi kita sama Al-Quran? Al-Qurannya sudah dipegang belum? Kan begitu. Allah dicali atau belum? Sudah dibuka atau belum? Sudah dibaca atau belum? Dan kalau sudah dibaca sudah sampai berapa? Kalau sekarang ini malam berapa Bapak Ibu? Malam ke-5 ya? Atau ke-6 Bapak Ibu? Malam ke-6, berarti kan sudah 6 juz. Kalau kami insya Allah sudah lebih ya Bapak Ibu ya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Minimal usahakan dalam sehari itu 1 juz selesai. Sehingga sebelum selesai bulan Ramadan sudah khatam kita 1 kali. Minimal 1 kali. Gak muluk-muluk Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan Ramadan itu saja bisa 60 kali khatam. Syukur-syukur 30 kali. Kalau nggak bisa ya 20 kali lah. 10 kali berarti sehari 3 juz. Kalau nggak bisa juga 1 kali. Kalau nggak bisa juga jangan menyerah, tetap baca. Walaupun sehari itu cuma 1 halaman, 1 lembar, atau 1 halaman, atau bahkan 5 ayat sehari. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena yang Allah hitung pahala kita itu adalah ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah terus menerus walaupun sakete. Kan gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, nomor 1 ya, keutamaan membaca Al-Quran, mendapatkan pahala berlipat ganda per huruf. Nah, ini sudah sering kita sampaikan, hadisnya sangat masyhur. Barangkali Bapak Ibu sudah hafal ini ya, harpan harpun kata Ustadz kami dulu itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja yang baca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia dapat 1 kebaikan. Kan nggak ada orang baca 1 huruf, nggak ada. Paling 1 ayat gitu ya. Nah itu dapat per 1 hurufnya itu 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tidak berhenti sampai situ, Allah lipat gandakan 1 huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak bilang kalau alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau Bapak Ibu baca surah Al-Fil, alam itu kan alif lam mim itu ya. Alam taro sudah 5 huruf. Berarti berapa kebaikan? Sudah 50 huruf. Kaifa 3 huruf. Ya kan? Sudah berapa? 80 kebaikan dan seterusnya itu sendiri. Enggak perlu dihitung lah. Allah Maha pandai menghitung pahala kita, dan kita nggak dicurangi sedikit pun Bapak Ibu. Diulang karena salah, diulang lagi, tetap aja dapat pahala. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Dan kedua, yaitu Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Ini juga hadisnya sering disampaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yuk bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Pembela kita Bapak Ibu ya di hadapan Allah. Yang ketiga, ini dia. Yaitu yang ketiga, menjadi sebaik-baik manusia. Hadisnya juga sangat dihafal oleh anak kita. Dalam hadis riwayat sahih riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ingat, ini yang paling terbaik loh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu baca Quran sendirian, itu masih kalah itu sama yang belajar alif batata, karena dia lagi belajar. Artinya proses ini sangat Allah nilai lebih tinggi ketimbang kesendirian kita. Dan ingat, yang namanya belajar Al-Quran itu bukan belajar Iqra saja,
sesuai tingkatannya. Allah pandainya baca Iqra itu belajar Quran. Nanti ada lagi belajar bahasa Arab. Ini termasuk belajar Quran. Nanti ada lagi tingkatannya lagi, mungkin perkuliahan atau dengan syekh yang lebih mumpuni, yaitu belajar tafsir. Kan ada kita belajar tafsir ya. Itu pun termasuk belajar Al-Quran. Dan ini adalah Allah hitung sebagai sebaik-baik manusia. Yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran yaitu kelak akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Bersama para malaikat yang mulia. Hadisnya riwayat Imam Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, lancar, pandai membaca Al-Quran, kelak dia akan dikumpulkan bersama ma'as safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Semua malaikat itu berbakti. Artinya nanti dia ada tempat spesial. Ini dengan para malaikat utusan Allah. Tapi jangan kecil hati, bagi yang tidak lancar tetap ada pahalanya. Pahala yang pertama yang nomor 1 tadi per huruf. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa fihi wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapa yang baca Quran tapi masih tak, itu kan ya, artinya terbata-bata, ya ta'ahad dalam riwayat lain, maka dia akan tetap mendapatkan 2 balasan, bukan 2 pahala. Ajran ini 2 balasan, 2 kelompok pahala. Yang pertama yaitu pahala per huruf tadi. Yang kedua dia terus, karena dia telah terus berusaha. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, baca Quran itu jangan diidentikan dengan itu kan tugas orang yang pandai baca Quran. Enggak. Setiap kita wajib membaca Quran. Baca terus Bapak Ibu, meskipun terbata-bata. Jangan pernah pedulikan apa kata orang. Baca saja terus. Jangan pernah pedulikan tipe suara kita. Baca saja terus. Jangan pernah pedulikan kesibukan dan lain sebagainya, apa yang memberatkan kita. Baca terus meskipun itu menyulitkan kita. Tapi tentunya jangan kita membatasi diri, udahlah sampai situ aja. Enggak. Tetap kita harus memperbaiki diri terus sampai bacaan kita ini. Sebelum wafat Bapak Ibu, bacaan kita Allah rancak. Sebelum wafat Bapak Ibu, jangan nggak pernah khatam Quran. Sekali saja seumur hidup. Kan ada 1 reka itu Bapak Ibu ya, 1 ain itu untuk 1 tahun khatam itu. Untuk 1 tahun khatam. Jadi hitung aja lah. Insya Allah kalau Bapak Ibu baca Quran 5 ayat sehari, itu akan khatam minimal seumur hidup sekali. Insya Allah. Nah itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku ma tasma'un. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.